Kami kedatangan tamu yang spesial. Ini sebuah kehormatan karena baru beberapa hari yang lalu Brigjen Polisi Aan Sohanan ini dilantik oleh Kapolri ya, tepatnya pada tanggal 15 Desember 2023. Selamat siang Pak Aan, apa kabar Pak? Siang Mas Beri, alhamdulillah kabar baik. Gimana? Ini udah sering sebetulnya kita on air dengan Pak Aan, Betul. tapi ini dengan jabatan yang baru. Saya mengucapkan selamat Pak. Terima kasih atas Mas Beri. diberikan amanah sebagai Kepala Korps Lalu Lintas Polri yang baru. Ya. Mudah-mudahan nih kayaknya langsung dapat tugas khusus nih. Iya betul. Natal dan tahun baru langsung berlari kita. Iya, hajatnya langsung hajatan besar nih Pak. Gaspol terus ya. Langsung gaspol pokoknya, kita nggak ada ini lagi, langsung main kita. Iya, ini menghadapi Natal dan tahun baru, kami mencatat dari data Kementerian Perhubungan ada sekitar 107,6 juta masyarakat yang nanti akan melakukan perjalanan. Saya nggak membayangkan tuh ya, mereka akan liburan di satu sisi mungkin juga memanfaatkan libur serta cuti, mereka akan mudik ke kampung halaman. Iya. Ada persiapan apa nih Pak dari Korlantas Polri? Betul, dari survei Kemenhub ya, kita melihat animo masyarakat untuk memanfaatkan libur Natal tahun baru ini masih cukup tinggi. Itu kalau kita bandingkan dengan tahun 2022 ada sekitar 143% kenaikannya. Wah, jumlah itu. Drastis ya? Walaupun mungkin dulu kan masih ada beberapa Pembatasan, COVID ada ya? pembatasan ya. Ini tahun ini kan sudah tidak ada pembatasan, walaupun ada informasi COVID ini ada mulai naik lagi. Tapi dari pemerintah kan belum ada melakukan pembatasan, hanya menghimbau saja. Ya. Namun kalau dibandingkan dengan animo pada saat Idul Fitri, ini masih di bawah. Kita tidak underestimate ya, tentu kita sudah melakukan persiapan-persiapan. Lebih awal kita persiapan 2 bulan yang lalu, kita sudah melakukan survei ya untuk sarana prasarana jalan, karena ini sangat menentukan kelancaran arus lalu lintas kendaraan bermotor, itu ditentukan oleh kondisi jalan yang ada. Sehingga kita bersama-sama dengan PUPR, stakeholder yang lain, kita adakan survei untuk jalan arteri, jalan tol. Ini kami lihat kemarin mulai 17 Desember kemarin, semua pekerjaan ini sudah selesai. Dan semua pekerjaan kalau masih ada yang belum selesai, ini ditutup dulu sementara untuk menyambut libur Natal tahun baru. Artinya tingkat kemantapan sarana prasarana jalan ini sudah tingkat mantap ya. Kemudian kita juga mempetakan beberapa titik ya, titik kalau dari perspektif Kamsel Jalantas, kita memetakan beberapa titik yang menjadi trouble spot nantinya. Pada saat adanya peningkatan masyarakat yang mobilitasnya melalui jalan tadi. Kita sudah memetakan beberapa tempat yang mungkin nanti pada saat ada peningkatan menjadi trouble spot. Ya, ini juga kita sudah menyiapkan beberapa langkah yang akan kita lakukan ya untuk menghadapi atau untuk mengurai trouble spot tersebut. Kemudian kita juga memetakan daerah-daerah rawan kecelakaan ya. Kita juga memetakan tempat-tempat mana saja sih yang nanti yang mungkin akan menjadi trouble spot pada saat adanya peningkatan arus lalu lintas ini. Iya. Biasanya itu di pusat-pusat wisata Pak ya, yang mungkin akan jadi trouble nantinya. Betul. Kepadatan di sana menumpuk. Jadi ada 3, kalau saya sampaikan ada 3 klaster ya. Yang pertama di jalan tol sendiri, karena ini animo masyarakat yang akan memanfaatkan libur ini, 45%-nya adalah untuk berlibur, untuk mengunjungi tempat-tempat wisata. Ya. Tentu jalan tol ini menjadi favorit ya. Dari survei juga melihat bahwa kendaraan pribadi ini masih tinggi animo untuk libur ini. Jadi jalan tol akan menjadi favorit dari masyarakat kita. Kita sudah memetakan beberapa potensi gangguan di sana atau potensi terjadinya trouble spot. Itu yang pertama, rest area. Ini karena kapasitasnya terbatas, sementara masyarakat yang akan memanfaatkan rest area ini pasti overload ya. Jadi kita sudah koordinasi dengan pengelola rest area untuk membuat traffic flow-nya di sana.
Jadi traffic alur lalu lintasnya kita atur sehingga tidak berpengaruh kepada pelambatan kendaraan yang ada di belakangnya. Kemudian kita juga sudah sepakati ya untuk menghimbau, membatasi masyarakat yang menggunakan rest area ini maksimal 30 menit lah. Karena sesuai dengan regulasi yang ada, 30 menit itu dianggap sudah cukup untuk istirahat ya. Setelah refresh lagi, silakan bergantian dengan yang lain. Itu untuk manajemen rest area. Tentu kita juga akan menempatkan personil yang ada di rest area. Kemudian masih di jalan tol ini ada beberapa titik yang menjadi bottleneck. Ya kalau kita bicara Jakarta Cikampek sampai Cirebon, ini ada di kilometer 87, nanti akan terjadi bottleneck dari 3 lajur menjadi 2 lajur. Ya, itu sudah kita antisipasi, kita akan kelola di sana, kita akan tempatkan pos di sana untuk mengelola kelancaran arus lintas di bottleneck ini. Kemudian di kilometer 152 Cipali, ini juga ada pertemuan dari Cisumdawu dengan Cipali. Karena Cisumdawu ini sudah operasional, ya. Kalau dulu dari Bandung ini harus ke Cikampek dulu, sekarang bisa langsung Cisumdawu, ini akan ketemu di kilometer 152. Ini juga sudah kita siapkan beberapa alternatif cara bertindak di sana, dan kita akan tempatkan pos juga di 152. Ini yang mungkin menjadi bottleneck ya. Kemudian kita lihat dari simulasi yang sudah kita lakukan di jalan tol ini, ada beberapa hal yang harus kita lakukan ya. Kalau kita tidak lakukan, ini akan terjadi kemacetan. Setelah simulasi kita lihat di penggal jalan tertentu yang kita kita petakan menjadi potensi terjadi pelambatan, terjadi kemacetan, itu ada di kilometer 57. Artinya ini akan berimbas sampai ke 47 ya di Cikampek. Kita sudah simulasi, memang harus ada pembatasan angkutan barang sumbu 3 ke atas. Dengan pembatasan tersebut ya, dalam simulasi itu masih harus ada strategi untuk menambah lajur. Karena lajur yang sudah ada di 4 lajur, ini masih kurang dengan volume kendaraan yang akan lewat pada 22, 23, 24. Itu puncaknya Pak ya? 22, 24 ya? Puncak yang pertama. Nanti ada puncak kedua, libur tahun baru. Itu ada di 30, 29, 30. Itu puncak. Jadi kita harus melakukan kontraflow. Ya, karena kalau tidak lakukan kontraflow, itu akan terjadi kemacetan. Kita akan siapkan kontraflow ini di kilometer 47 tadi sampai dengan kilometer 87. Apabila ini masih kurang juga ya kita akan one way ya, Tapi dalam simulasi tadi untuk libur Natal tahun baru tahun ini itu tidak sampai ke pemberlakuan one way, tapi kita siapkan one way ini sebagai alternatif terakhir ya. Kemudian di jalan tol, kemudian jalan arteri dan jalur wisata ini. Jadi 45% dari masyarakat yang dari 107 tersebut, itu 45% akan memanfaatkan mendatangi tempat-tempat wisata. Artinya kita harus antisipasi, Pak, ya. Kita antisipasi. Saya sudah petakan, masing-masing dirlantas memetakan jalur-jalur wisata dan apa saja yang akan dilakukan di sana. Ya. Itu mulai dari kontraflow, ya, pengalihan arus sampai pada penutupan dan one way. Ya. Itu sudah kita siapkan skema-skema tersebut. Di malam tahun baru juga kita siapkan beberapa daerah akan memberlakukan car free night ya. Seperti di Jakarta, Sudirman, ya, Blok M sampai dengan Harmoni itu akan diberlakukan car free night. Ya, mulai jam 7 malam tuh kalau nggak salah Pak. Jam 20.00. Tentu ini juga kami sampaikan kepada masyarakat yang akan memanfaatkan atau menghabiskan tahun baru nanti pada malam tanggal 1
itu di Jakarta akan diberlakukan itu. Artinya apa? Antisipasi lebih baik naik mobil angkutan umum, naik MRT, LRT, silakan datang ke sana ya. Karena akan kita batasi untuk kendaraan. Kemudian di Bogor juga puncak kita akan batasi ya pada jam 18.00 kita akan tutup ya untuk jalur arah puncak dari Cianjur maupun dari Ciawi, Jakarta. Kita akan tutup. Itu akan di-clear sehingga masyarakat yang akan menuju ke puncak itu bisa melakukan atau bisa menggunakan jalur-jalur alternatif menuju puncak. Dan untuk puncak raya ini kita tutup. Artinya tidak ada arus lalu lintas ya di sana pada saat menjelang malam tahun pergantian baru, tahun ini. Tempat-tempat wisata lain juga demikian ya, kita sudah petakan, sudah antisipasi untuk penanganannya. Tentu ini mungkin ada beberapa masyarakat yang terganggu ya karena ada penutupan, ada one way, ada beberapa rekayasa lalu lintas yang kita lakukan. Ini semata-mata untuk memberikan prioritas yang akan melaksanakan mudik, akan menuju ke pariwisata dan sebagainya. Sehingga ini nyaman. Baik. Kemudian satu lagi di penyeberangan, Mas Berry. Tadi kan dari tol kemudian ke arteri, wisata, di penyeberangan juga kita antisipasi karena cuaca di akhir Desember ini biasanya hujannya mulai ekstrim, mulai tinggi, gelombang atau mungkin surut dan sebagainya. Kita sudah antisipasi ya beberapa rekayasa lalu lintas yang akan kita berlakukan dan sistem delaying atau delaying system juga kita akan berlakukan untuk kendaraan yang menuju ke pelabuhan penyeberangan, terutama Merak, kemudian Ketapang, Gilimanuk, Bakauni. Itu yang menjadi concern kita. Mungkin nanti pada saat puncak arus kita akan berlakukan pembatasan tadi, kemudian rekayasa lalu lintas, baik itu delaying system nanti untuk memberi kesempatan secara bergantian kendaraan yang akan masuk ke pelabuhan, karena pelabuhan kan terbatas. Kalau sudah overload, udah kita bisa masuk lagi. Akhirnya kita buat buffer zone, tempat-tempat parkir sebelum masuk ke pelabuhan. Jadi ditampung dulu gitu Pak ya? Ya, ditampung dulu. Kemudian untuk Ketapang nih kemungkinan nanti banyak yang ke Bali. Nah, kita juga sudah koordinasi dengan stakeholder ASDP. ASDP akan membuka pelabuhan Jangkar yang ada di Situbondo ya. Itu yang mengarah ke Lembar, NTB. Itu harus melalui pelabuhan Jangkar. Terutama angkutan barang yang 40.000 ton ke atas. Kemudian dari ASDP juga membuka dermaga di Bulusan ya. Ini hal yang baru untuk memecah arus lalu lintas yang ada di Ketapang. Jadi mudah-mudahan dengan beberapa intervensi ini bisa mengurai ya potensi-potensi kemacetan yang ada di penyeberangan. Dan kami juga menghimbau kepada masyarakat ya, karena sekarang ini sudah sistem online beli tiketnya, H-1 diharapkan sudah beli tiket ya, sehingga kita tahu berapa sih masyarakat yang akan menggunakan penyeberangan ini, sehingga kita juga tahu apa yang harus kita lakukan. Cara bertindaknya nanti ketahuan seperti apa ketahuan. Ya. Jadi kita ini semuanya untuk masyarakat, untuk kenyamanan masyarakat. Baik. Ya. Nah Pak An, ini kan jarang-jarang nih Pak An mampir ke studionya Elsinta. Ya. Kita interaksi sama pendengar Pak ya? Boleh. Nah, kalau ada pendengar atau boleh, netizen yang mau bertanya silakan, bisa WA ya di 081 180 6543 atau telepon juga boleh nih di 021 586 9000. Anda mungkin punya pertanyaan seputar bagaimana sih pengamanan jalur-jalur yang nantinya akan dipergunakan pada saat mudik Natal atau perjalanan wisata Anda pada saat tahun baru nanti. Silakan Anda bisa tanyakan ya. Saya kebetulan sama Pak An Suhanan nih, Kepala Korps Lalu Lintas Polri yang baru saja dilantik beberapa hari yang lalu. Nah, ini sudah ada pertanyaan Pak via WA Pak. Dari Pak Dendi, tolong Pak dari Korlantas dibuatlah regulasi untuk kendaraan truk besar, supaya bodi belakangnya diwajibkan pakai lampu yang terang. Karena seringkali mendapatkan truk yang tidak nampak atau nggak kelihatan. Pas dekat ternyata di depannya ada truk besar. Dan ini kerap kali terjadi di jalan tol. Kemungkinan bisa menyebabkan kecelakaan tabrak dari belakang, kata Pak Dendi. Silakan Pak An. Betul, jadi memang
dari kasus yang kita lihat ya, dari data kita, kasus tabrak belakang ini cukup tinggi angkanya, terutama di jalan tol. Regulasi sebenarnya sudah ada, kewajiban-kewajiban dari pengusaha angkutan ya, terkait dengan pengamanan, kelengkapan perlengkapan yang harus ada di kendaraan, termasuk di mobil, di truk. Itu sudah ada regulasinya. Kemudian ada juga regulasi yang seringkali mengakibatkan tingkat fatalitas tinggi. Kalau di luar itu ada, kalau truk itu ada bumper ya di belakang, sehingga apabila ada tabrak belakangnya tidak masuk ke bawah truk. Itu juga itu menjadi masukan kita ya, regulasi untuk mengatur tentang spesifikasi teknis untuk kendaraan angkutan barang ini. Tentu kita akan berkoordinasi dengan teman-teman dari Kementerian Perhubungan sebagai lembaga yang mengeluarkan laik teknis dari laik jalan ya, setiap kendaraan baik itu teknis perlengkapannya maupun laik jalannya, dari keamanannya ya maupun teknis yang lainnya. Jadi kita terus berkoordinasi, kita sudah cukup baik ya koordinasi dengan teman-teman dari perhubungan. Kita pun sering melakukan kegiatan bersama untuk melakukan tindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut. Ya, ini sudah ada penelpon. Ada Pak Tejo di Cinere Depok dan juga Pak Rahmat. Oh, tapi Pak Rahmat terputus ya. Pak Rahmat boleh hubungi kami kembali Pak, silakan di 0215869.000. Saya mau menyapa Pak Tejo dulu. Halo Pak Tejo. Halo, selamat siang Mas Berry. Selamat siang Pak Tejo, silakan. Ya, selamat siang juga Pak Kakor Lantas. Selamat untuk jabatannya. Semoga amanah ya. Amin, terima kasih mohon doanya Pak Tejo. Ya, saya ingin menanyakan mengenai ini ya, untuk tahun baru ini kan kemarin sudah ada disampaikan dari Kemenhub ada peningkatan perjalanan yang luar biasa, ada 107 atau ada peningkatan 40% dibanding tahun ini, itu kan luar biasa ya perjalanan ya. Mungkin tadi sudah dijelasin juga detail oleh Pak Kakor Lantas. Apakah ini juga nanti ada pengamanan untuk misalnya yang melakukan perjalanan secara konvoy? Kemudian juga tadi kan di puncak ada Car Free Night, apakah jadi ya tidak bisa dilintasi atau nanti jalur-jalur alternatifnya juga bagaimana pengamanannya Pak Kakor Lantas? Dan juga apakah ini juga bisa menjadi sebuah persiapan karena kan 3 bulan lagi sudah masuk arus mudik juga. Itu saja, terima kasih Pak Kakor Lantas dan Mas Berry. Baik, terima kasih Pak Tejo. Kita tampung dulu Pak, karena ada satu penelpon lagi. Ini jauh sekali nih, dari Aceh ada Pak Putra. Halo Pak Putra. Halo Mas Berry, halo Pak Brigjen Pol Aan Suhanan. Halo Pak Putra. Silakan Pak Putra. Oke Pak, kami di Aceh juga ini memantau Pak ya, kinerja Ditlantas Polda Aceh ini sekarang luar biasa Pak ya, sangat aktif Pak di media sosial menyampaikan informasi Pak tentang lalu lintas Pak, keselamatan lalu lintas ya, Ditlantas Polda Aceh. Dan juga kita berharap juga ini Pak ya, semangat yang dilakukan oleh Kakor Lantas Polri ini bisa juga dirasakan Pak oleh satuan-satuan lantas yang ada di Aceh terutama. Jadi tidak hanya di level atas juga Pak, dari satuan lalu lintas yang ada di Aceh, kita melihat juga udah bagus sekarang nih Pak, pelayanannya juga mulai baik, mulai humanis, dan juga tentu saja ya ini kita harapkan bisa dipertahankan karena masyarakat sekarang juga udah mulai tenang gitu dengan pelayanan dari Polantas yang lebih humanis Pak, terutama di Aceh sendiri. Nah, jadi kita berharap ini Pak ke depan di bawah pimpinan Bapak ini Kakor Lantas Polri ini bisa berubah terus sesuai dengan visi misi Pak Listio Sigit ya, sebagai polisi yang presisi tentunya. Dan kita harapin juga ini di bawah koordinasi Bapak sebagai Kakor Lantas, mudah-mudahan ini segera bintang 2 juga. Jadi Amin. Kita harapin yang di bawah ini Pak tolong dipantau terus Pak ya. Karena Pak Kapolri ini luar biasa sekali Pak Listio Sigit ini Pak. Jangankan yang kecil-kecil Pak, yang jenderal tindak tegas jika bersalah Pak. Jadi kita harapkan juga memang ini Pak, ini kalau saya melihat pribadi Pak sebagai anak muda milenial, inilah masa kejayaan Polri Pak setelah masa-masa Pak Sugeng dulu Pak. Oke. Sugeng dulu kita terbaik ini Pak Listio Sigit, kita harapkan juga Bapak ini, Pak Aan ini bisa memberikan inspirasi Pak untuk anak muda, untuk posisi-posisi muda, terutama jajaran Polantas di Aceh dan Indonesia untuk bisa lebih baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Putra di Aceh. Ini banyak sekali apresiasinya, tapi nggak apa-apa ya.
Ini dorongan yang tentunya harus ditularkan dari pusat ke daerah. Nah, ini kebetulan dari Aceh, jauh sekali Pak Putra. Silakan Pak An, Terima kasih Pak Tejo, Pak Putra, terima kasih supportnya selama ini dari masyarakat. Tentu media ini sangat penting ya untuk menyampaikan informasi-informasi ya. Media sosial atau era media sosial ini kan luar biasa. Apapun yang terjadi di Aceh, hari ini terjadi sesuatu, kita bisa memantau langsung, bisa tahu. Jadi terima kasih, Aceh ini sudah cukup baik Pak Putra. Insya Allah kami akan terus ya, sesuai dengan amanah dari Pak Kapolri, bagaimana membangun Polantas yang presisi. Jadi ini emang kata-kata ini pendek, tapi ini harus dengan effort yang cukup luar biasa untuk membangun Polantas presisi ini. Kemudian Pak Tejo, terima kasih Pak Tejo. Jadi kita sudah menyiapkan beberapa langkah-langkah untuk mengantisipasi animo masyarakat yang cukup tinggi untuk memanfaatkan libur Natal dan Tahun Baru. Tentu kita juga sudah membuat rencana operasi, rencana pengamanan, terutama di tempat-tempat yang sudah kita petakan berpotensi terjadi kemacetan, terjadi kecelakaan, itu sudah kita petakan. Untuk Puncak sendiri itu kita terus sosialisasikan ya. Puncak, kemudian Jakarta, ada di Batu, Malang, kemudian di Lembang, ini juga akan melakukan beberapa kegiatan menghabiskan tahun baru ini. Tentu semua itu sudah kita antisipasi, Pak Tejo. Puncak sengaja kita tutup karena kalau kita tidak tutup, melihat animo masyarakat kita yang akan nginap di Puncak ini sudah luar biasa. Kami koordinasi dan PHRI, Puncak ini sudah untuk tingkat keterisiannya udah hampir 100% untuk malam tahun baru. Artinya masyarakat yang menuju ke sana, yang nginap di sana, ini luar biasa. Kalau kita tidak mengambil tindakan untuk rekayasa lalu lintas di sana, tentu akan terjadi stagnasi di sana. Sehingga kita terpaksa mengambil tindakan untuk menutup ya di jam tertentu, jam 18 sudah kita mulai sosialisasi untuk penutupan arah Puncak. Ini tidak pandang bulu. Kalau ada yang konvoy mau minta masuk, kita tidak akan berikan akses untuk masuk melalui masuk ke arah Puncak. Jadi ini berlaku untuk semua. Tidak ada mungkin ada konvoy rombongan harus masuk ke sana. Kalau mau ke Puncak ya ada jalur alternatif. Yeah. Kecuali mungkin petugas ya, petugas patroli itu, tapi tidak membawa rombongan gelap di sana. Tidak ada konvoy. Artinya ini berlaku untuk semua. Begitu Pak Tejo. Tapi insya Allah ya semua apa yang sudah kita prediksi, kita lihat potensi-potensi masalah kamtipmas lantas, masalah gangguan kamtip masalah yang lainnya. Mudah-mudahan ini bisa kita antisipasi melalui operasi kepolisian lilin tahun ini. Dan kita juga terus berkolaborasi dengan stakeholder, karena Polri tidak bisa kerja sendiri ya. Tetap kita bersama-sama untuk melayani masyarakat, menciptakan situasi aman, nyaman, dan selamat. Pak An, ini makin banyak nih Pak pertanyaan-pertanyaan yang masuk Pak. Alhamdulillah, berarti kan cinta sama Polri ini. Ini luar biasa. Dari Pak Priyatna salah satunya. Berdasarkan pengalaman Pak di hari raya, tempo hari ya, hanya saja kalau menurut Pak Priyatna, yang kurang adalah rest area tambahan agar bisa beristirahat. Karena rest area yang resmi ini nggak cukup Pak kalau untuk dipergunakan untuk istirahat. Maka dari itu banyak terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Karena mungkin tadi ya dibatasi 30 menit, nggak cukup katanya istirahat 30 menit. Sementara masih harus melanjutkan perjalanan. Kemudian ini usulan juga mungkin kalau di pelabuhan, kata Pak Levi di Bekasi, pelabuhannya mungkin bisa menggunakan sistem FIFO Pak. Maksudnya adalah first on, first out. Jadi yang pertama masuk, yang pertama keluar juga. Jangan ada yang merobos antri atau alih-alih titipan-titipan dari kepala pelabuhan dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang juga menyakitkan masyarakat, kata Pak Levi. Silakan Pak. Baik, betul. Jadi rest area ini masih menjadi
trouble spot kalau kami istilahnya. Kami sudah melakukan beberapa langkah antisipasi ya. Jadi saya sudah sampaikan kepada para Dirlantas untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah, dengan stakeholder yang ada di wilayah. Di pintu-pintu keluar atau exit tol ini dibuat rest area atau tempat untuk istirahat sementara. Sehingga pada saat rest area di jalan tol ini penuh, udah overload, itu bisa exit dulu keluar, itu disiapkan oleh teman-teman yang ada di wilayah, itu rest area untuk istirahat sejenak di situ. Jadi bisa lebih lama di situ. Kalau di tol ini kan memang volumenya cukup padat, ya. Jadi kita harus bergantian. Dan 30 menit itu menurut penelitian itu sudah cukup untuk istirahat. Itu artinya untuk melakukan perjalanan kembali. Kemudian untuk Vivo, jadi untuk saat ini tiket penyeberangan ini sudah online. Di situ sudah ditentukan jam keberangkatan, jam 11 sampai jam 10. Ya, artinya masyarakat yang masuk ke dermaga, ke pelabuhan itu sesuai dengan tiket. Makanya ada bubble zone kita, ada delaying system. Di situ dilakukan screening. Kalau dulu waktu lebaran itu kita kasih tanda, ini yang kuning ini nanti yang hijau dulu maju. Itu screeningnya di sana, bubble zone-nya di sana. Kalau arah Merak kita siapkan di kilometer 47 dan 43 sama 68, kemudian di Cikuasa atas itu sebagai bubble zone. Jadi sekaligus screening untuk tiketing. Ya. Kemudian kalau di arteri juga siapkan kita rest area untuk bubble zone dan screening tiket. Insya Allah kalau masyarakat ikut bersama-sama mengikuti tiket yang terjadwal sesuai dengan itu tidak akan terjadi penumpukan. Dan kami sudah mengarahkan seluruh anggota dan teman-teman dari ASDP, tidak ada lagi yang nyerobot-nyerobot itu. Karena itu sangat menyakitkan. Ya, udah nggak zaman lah titipan-titipan gitu Pak ya. Betul, udah tidak zaman lagi. Nerobos-nerobos, apalagi kita udah antri mungkin ya, tiba-tiba ada yang maju. Itu sudah kita arahkan ya kepada anggota. Dan dari ASDP sudah bisa membuka untuk beli tiket H-1. Ya, itu tadi saya sampaikan. H-1 tuh bisa kita prediksi nanti berapa yang akan masuk pada hari itu. Dan tiket juga dibatasi nanti. Kalau di eksekutif sudah penuh, kita tutup. Tidak ke eksekutif, harus ke reguler. Jadi tidak kayak dulu lah. Kalau dulu kan dijual terus ya, akhirnya numpuk. Dan tidak ada jam kalau dulu. Sekarang ada batasan jamnya. Oke. Ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir sekaligus nanti imbauan dari Pak An, ada Pak Agus di Bandar Lampung. Nanti akan ada penerapan ganjil genap nggak sih Pak? Tol masuk dari Jakarta ini kebetulan dari Pak Agus di Bandar Lampung, mungkin dia mau masuk ke Jakarta, ada pembatasan juga nggak ganjil genap misalnya seperti itu, atau di ruas tol nantinya. Kemudian ada Pak Jono di Karawang, Pak mohon juga Pak diimbau ini kepada petugas polisi jalan raya. Kadang-kadang saya pernah diberhentiin bukan karena ada pelanggaran, tapi justru hanya ditanyakan nih warna mobilnya asli atau tidak katanya. Itu justru mengganggu perjalanan para pengendara dan bikin nggak nyaman. Ya, silakan Pak. Baik, untuk pemberlakuan ganjil genap, tadi kita simulasi tadi. Ya. Simulasi ketika dikurangi dengan pembatasan angkutan barang, ini PC rasionya 0,7. Ketika kita tambah lajur atau kontraflow, ini kita sudah dapat PC ratio 0,5. Artinya kita tidak perlu lagi melakukan pembatasan. Ini simulasinya. Jadi untuk libur Natal tahun baru ini kita tidak memberlakukan ganjil genap. Karena itu kita selalu based on data. Ya, dari data kita olah, kita jadikan cara bertindak apa. Jadi prediksi-prediksi ini mempengaruhi cara bertindak kita. Jadi dari simulasi tadi, ya pembatasan melalui ganjil genap ini belum perlulah untuk Natal tahun baru ini. Kalau nanti diperlukan di Lebaran, ya itu pun sangat terpaksa kita batasi karena kemungkinan kalau tidak kita batasi itu kemungkinan akan terjadi stagnasi. Ya, itu jadi semua tindakan yang kita lakukan itu ya
memang untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat, untuk melayani masyarakat. Sudah diperhitungkan dengan matang, toh kalau nanti ada yang merasa masih kurang, tentunya sebagai sebuah organisasi ya, Korlantas Polri ini mungkin tidak bisa bikin semuanya nyaman gitu, ya yang ideal betul, karena pasti ada yang menilai Pak, tentu, ada plus dan minus begitu ya. Tentu, itu tadi kalau kita berlakukan one way, tentu ada yang harus dikorbankan. Ya. Ditambah lagi mungkin mohon maaf, attitude ya. Pengendara kadang-kadang beda-beda. Attitude pengendara kadang-kadang bisa tidak ada toleransi dengan yang lain, berhenti sembarangan dan lain sebagainya. Itu sangat perlu toleransi dengan sesama pengendara. Ya. Memang pada saat volume lalu lintas tinggi, tentu pasti ada perlambatan, pasti ada. Tapi yakin kita kelola, mudah-mudahan ini tidak terjadi stuck sampai berjam-jam, sehingga masyarakat juga masih bisa memanfaatkan liburan ini dengan jarak tempuh, waktu tempuh yang sesuai ya. Jadi tidak ada lagi waktu tempuh ke Cirebon sampai 2 kali 24 jam. Itu mudah-mudahan tidak terjadi. Kita kelola, kita antisipasi. Kemudian dari Pak Agus Jono tadi. Pak Jono ya. Terima kasih informasinya. Ini menjadi masukan kita. Polri selalu terbuka terhadap informasi-informasi, kritik dan sebagainya. Ya, tentu ini menjadi PR kita, PR saya untuk bagaimana membangun profil Polantas ini sehingga menjadi profil yang presisi, profil yang humanis. Baik. Ya. Pak Aan, sebagai penutup, ini mau mudik Natal atau mau liburan tahun baru, dua-duanya punya resiko yang besar tadi, kejebak macet, terus kalau ada yang lalai potensi menimbulkan kecelakaan. Belum lagi kalau mudik biasanya ada yang tetap memaksakan bawa kendaraan roda 2 Pak. Ada himbauan mungkin Pak jelang Natal dan tahun baru ini dari Pak Aan? Jadi pengendara roda 2 ini kalau saya ya pribadi kemudian sebagai Kakor Lantas, kita tidak merekomendasikan untuk penggunaan roda 2 jarak jauh. Ya. Itu didesainkan untuk mungkin untuk jarak ini aja. Karena potensi terjadinya kecelakaan di roda 2 ini sangat besar sekali. Data di kita ini 78%, ya, lebih malah, itu roda 2 ini terlibat kecelakaan lalu lintas. Jadi itu angka yang sangat fantastis ya, dibandingkan dengan kecelakaan seluruhan. Jadi jangan sampai nanti di musim libur Natal tahun baru ini juga menyumbang angka itu, ya, angka itu. Jadi ya tidak usahlah kalau menurut saya, nggak usah menggunakan sepeda motor. Kalaupun nanti harus ya, karena tidak ada moda transportasi lain, ya, walaupun harus menggunakan sepeda motor, tolong dilengkapi perlengkapan, ya. Kemudian kesehatan ini nomor 1, karena dengan perjalanan sepeda motor ini 2 jam saja sudah lelah, konsentrasi sudah mulai tidak fokus ya ketika mengendarai sepeda motor. Istirahatlah, ya, jangan memaksakan, karena kalau diregulasikan 4 jam ya, 4 jam itu harus istirahat. Kalau naik sepeda motor 2 jam itu sudah mulai lelah. Kalau 4 jam untuk yang bawa mobil ya. Nah, untuk mobil. Kalau ada supir pengganti gantian lah. Betul. Jadi kami rekomendasikan tidak menggunakan sepeda motor. Dari pemerintah juga sudah menyiapkan ya, dari Kementerian Perhubungan, untuk yang mudik akan menggunakan sepeda motor bisa naik bis, disiapkan oleh Kementerian Perhubungan, motornya naik truk. Dari PT KAI juga sama, menyiapkan beberapa gerbong untuk para pemudik yang akan menggunakan sepeda motor. Itu dimanfaatkan, karena dengan memanfaatkan tersebut, dengan tidak menggunakan sepeda motor pada saat mudik nanti atau berwisata, ini mengurangi resiko terjadinya kecelakaan. Baik. Ini penting bukan hanya untuk kendaraan roda 2, tapi pengendara roda 4 perhatikan betul ya, kalau udah 4 jam nyetirnya kejauhan, gantian istirahat, manfaatkan tempat untuk istirahat sedemikian rupa, jangan terlalu memaksa, karena tentunya Anda ingin liburan dan ketemu juga dengan sanak keluarga, betul Pak ya? Bukan justru kita datang menjenguk saudara yang sakit karena kecelakaan, gitu Pak ya. Itu yang harus kita edukasi kepada masyarakat.
betapa pentingnya keselamatan itu untuk silaturahmi nanti. Ya. Jangan sampai nanti yang silaturahmi bukan yang bersangkutan. Yang didatengin harusnya didatengin malah ngedatengin. Gitu ya. Ini mudah-mudahan semua selamat ya, lancar. Jadi tadi walaupun harus pakai sepeda motor, tolong betul-betul persiapkan ya kesehatan, kemudian kelengkapan, dan itu disiplin untuk istirahat. Oke. Ya. Pak An, terima kasih sekali lagi Pak untuk waktunya. Ini seru banget, nanti kapan-kapan kita boleh ngobrol-ngobrol lagi nih. Silakan. Terutama update-nya nanti pas hari H di boleh, tanggal 25 Desember dan juga menjelang pergantian tahun pada tanggal 31 Desember dan juga menuju ke tanggal 1 Januari 2024. Sukses terus untuk Pak dan juga jajaran Korlantas Polri.